Pemirsa, terima kasih Anda masih di Ajus Pagi. Pemirsa, Menko Kemaritiman dan Investasi era Presiden Joko Widodo, Luhut Binsar Panjaitan, mengakui Bandara IMIP dibangun untuk menarik investor. Namun Presiden ke-7 RI Joko Widodo bantah telah meresmikan Bandara IMIP tersebut. Kementerian Perhubungan buka suara terkait polemik Bandara Indonesia Morowali Industrial Park atau IMIP di Sulawesi Tengah yang disebut beroperasi tanpa otoritas negara. Kementerian Perhubungan menegaskan izin Bandara IMIP telah dicabut sejak 13 Oktober 2025, jauh sebelum isu mencuat. Pencabutan ini tertuang dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 55 Tahun 2025 tentang penggunaan bandara yang dapat melayani penerbangan langsung dari dan atau ke luar negeri. Keputusan ini diteken Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi. Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan mengaku Bandara IMIP dibangun dengan campur tangan dirinya saat masih menjabat sebagai Menko Kemaritiman dan Investasi di era Presiden ke-7 Joko Widodo. Menurut Luhut, Bandara IMIP dibangun untuk fasilitas kepada investor sebagaimana lazim dilakukan oleh negara lain. Namun, Presiden ke-7 RI Joko Widodo membantah telah meresmikan Bandara IMIP. Jokowi menyebut saat itu Jokowi hanya meresmikan Bandara Maleo di Morowali. Enggak Pak. Saya enggak pernah meresmikan Bandara IMIP di Morowali, enggak pernah. Seingat saya yang saya resmikan adalah Bandara Maleo di Morowali. Itu yang membangun pemerintah. Tahun berapa Pak? Udah lupa. Kalau yang IMIP itu saya kira miliknya swasta. Polemik Bandara Hantu Morowali mencuat usai Menteri Pertahanan Safri Samsudin menyoroti keberadaan bandara tanpa perangkat negara termasuk petugas bea cukai. Sementara Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi menegaskan Bandara IMIP terdaftar resmi dan memenuhi semua perizinan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, dari pengakuan salah seorang mantan pekerja di PT IMIP, terdapat ribuan pekerja Cina di Morowali dari level atas hingga level tukang sapu. Hal ini disampaikan langsung secara eksklusif kepada Aiman Wicaksono dalam program Rakyat Bersuara. TKA di sana ada berapa jumlahnya waktu Anda berada di PT IMIP? Ribuan. Ribuan. Tukang sapu misalnya? Hampir setara dengan jumlah masyarakat satu kecamatan Bahodopi. Di Morowali? Morowali, di lokasi di mana perusahaan itu berada. Jumlahnya sama seperti jumlah masyarakat di satu kecamatan di Morowali? Ribuan? Ribuan itu maksudnya di atas 5.000, di bawah 5.000? Iya, kurang lebih. 5.000? Iya, kurang lebih. Tukang sapu saja bisa ratusan misalnya? Karena gini, mereka kan itu besar sekali ya? Ya, pada waktu itu mereka tidak menggunakan, saya nggak tahu kalau sekarang pakai teknologi ya, misalnya ada teknologi, tapi pada saat itu mereka pakai tenaga manusia mungkin untuk pemberdayaan ya, agar banyak SDM yang digunakan, sehingga tukang sapunya masih, dia modelnya pakai caping terus nyapu pakai sapu-sapu besar itu, udah nyapu jalanan. Gitu. Jumlahnya ratusan mereka? Ratusan. Berapa digaji? Gaji mereka itu yang saya nanya ke mereka lewat penerjemah. Jadi saya minta bantuan. Anda nanya langsung nih? Iya, saya nanya, senang nggak kerja di Indonesia? Oh, dia bilang senang gitu kan. Terus kita tanya, gaji kamu berapa? Gitu. Gaji kita 8.000 yuan. Kali 2.000-an berarti ya? 2.000 lebih. Sekitar 16-17 juta rupiah? Iya, betul. Sempat waktu itu ramai dan kemudian ada sidak dari beberapa anggota DPR atau salah satu anggota DPR, betul ya? Iya. Tapi yang saya ingat waktu itu tidak menemukan. Ada warga negara Cina yang banyak di situ, betul? Betul. Seperti apa? Jadi polanya sebenarnya gini, kalau mau sidak itu lewat udara lebih pas. Karena jalan akses darat itu ada 2 pintu gerbang. Jadi gerbang pertama itu jaraknya sekitar 500 meter ke gerbang kedua. Persisnya saya. Iya, kurang lebih lah gitu. Itu dari gerbang pertama ketika ada informasi, ada tamu, ada kunjungan pejabat. Gitu. Di dalam itu
sirenenya udah bunyi. Oke, apa yang terjadi setelah itu? Disiapkan shuttle bus untuk mobilisasi para TKA-nya untuk ke lokasi yang lebih aman. Di mana? Ada di hutan. Oh, hutan. Iya, di hutan tuh ada mes ya, semacam mes juga disiapkan untuk mobilisasi. Jadi ribuan bisa digeser langsung Bisa ke hutan? digeser. Ribuan? Iya, Alarm bunyi, iya. dan seketika ribuan dievakuasi ke hutan, dan mereka punya SOP-nya itu? Udah ada aturannya sendiri. Jadi yang tertinggal di sana hanya sebagian kecil dan warga Indonesia saja? Iya, Nggak akan menemukan Iya. warga negara Cina yang Nggak akan. berlebihan? nggak akan. Anda pernah mengalami itu? Iya, pada saat di sana justru saya berapa kali Siapa yang datang waktu itu misalnya? ada Menteri Dahiri ya, Menteri Hanif Tenaga Dahiri, Kerja. Hanif oke. Dahiri. Menteri Tenaga Kerja waktu itu? Pernah gitu. Jadi Terus siapa lagi? siapa lagi ya? Saya juga lupa siapa aja. Anggota DPR misalnya? Anggota DPR Dede Yusuf. Sidak waktu itu? Waktu Hanif itu Dahiri, sidak Dede dengan Yusuf, oke. Omongan Di waktu yang berbeda? berbeda. Dan tidak pernah menemukan karena ada alarm langsung lari? Pemirsa, Komisi Informasi Pusat menggelar sidang pembacaan putusan Sela terkait sengketa informasi publik soal dokumen ijazah Presiden Joko Widodo. Sidang menghadirkan pihak pemohon yang menilai adanya kendala sistem sehingga permintaan informasi mereka tidak mendapat respon dari kepolisian. 25 dengan ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Komisi Informasi Pusat menggelar sidang pembacaan putusan Sela soal sengketa informasi publik soal dokumen ijazah Presiden Joko Widodo terkait permohonan dokumen ijazah Jokowi kepada Polda Metro Jaya. Sidang mengungkap adanya persoalan teknis administratif karena surat permohonan informasi yang dikirim pada akhir Agustus lalu tidak terdeteksi dalam sistem dan tidak mendapat respons dari kepolisian. Akibat miskomunikasi dan sistem yang belum optimal, pemohon membawa perkara ini ke Komisi Informasi Pusat sebagai upaya mendapatkan kepastian. Mereka menilai adanya misinformasi serta kurangnya koordinasi internal sehingga permintaan terkait dokumen ijazah Presiden tidak diproses sebagaimana mestinya. Usai putusan Sela, pemohon menyatakan akan segera mengajukan gugatan ulang. Mereka menilai masih mendapat dokumen yang harus dibuka kepada publik. Baru kita tahu situasinya ternyata memang ada miskoordinasi di kepolisian. Jadi surat kami kirim ke aplikasi PPID Polda kepolisian tidak direspon, kemudian juga ke surat ke Mabes Polri juga tidak respon. Itu baru diketahui pada sidang 2 minggu lalu. Polda Metro Jaya mewakili termohon tidak tahu bahwa ada surat tersebut. Jadi harus mereka baru dapat info itu ketika sidang. Nah, makanya keputusan kami menerima soal administrasi, tapi kami akan melakukan permohonan baru ke Polda Metro Jaya. Sidang berikutnya akan kembali digelar dengan agenda pemeriksaan uji konsekuensi dalam sengketa dokumen ijazah Presiden Joko Widodo. Dari Jakarta, Indira Utomo, M. Fakih, Ayus melaporkan.